Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat di hari baru, hari Rabu 18 Mei 2022. Bacaan hari ini di Gereja Toraja Lukas 10, Lukas pasal 10. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman yang menghidupkan, sehingga kami juga hidup hari ini. Kami juga akan membaca firman yang tertulis melalui Alkitab. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul Mengasihi Sesama, Bukti Memperoleh Hidup Kekal. Mengasihi sesama, bukti memperoleh hidup kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup di dunia ini sementara saja. Dengan berbagai suka duka kehidupan, kadang kita gembira sesaat, lalu kemudian kecewa, kemudian marah, kemudian lelah, dan sebagainya. Tetapi dalam Kristus terjamin kehidupan kekal. Tujuan dari kehidupan kita yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita, seorang guru agama atau ahli Taurat datang mencoba Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Dia bertanya, dan Yesus bertanya balik, "Apa yang kau ketahui? Apa yang kau baca di Alkitab yang kau miliki?" Perjanjian Lama tentu saja waktu itu.
Dan dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini bukti kepercayaan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Percaya kepada Tuhan dengan totalitas diri. Tapi juga yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Jadi ada dua hal di sini Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama adalah mempercayai Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan juga yang kemudian terkait itu dengan itu dan tidak bisa terpisahkan adalah yang dikatakan sendiri oleh orang ini dan juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya adalah kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengasihi sesamanya, tidak mungkin tidak. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengasihi sesamanya. Dan Tuhan Yesus menunjukkan 3 orang dalam sebuah perumpamaan ini. Orang imam dan seorang Lewi, orang-orang yang ditokohkan, tokoh agama yang penting di agama Yahudi. Tapi justru mereka tidak menolong orang yang dirampok itu. Sebaliknya si orang Samaria yang datang, yang sesungguhnya dibenci oleh orang Yahudi sendiri, orang yang dianggap kafir, orang yang dianggap tidak beragama kepada Tuhan dengan sebagaimana mestinya. Tapi justru orang Samaria inilah yang dipakai, yang menolong orang yang terluka ini. Nah, Tuhan Yesus membalik pertanyaan ini kepada orang Yahudi ini, ahli Taurat ini, guru agama ini. Siapakah yang menjadi sesama dari orang ini? Dan orang ini menjawab dengan benar, orang yang telah menolongnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengetahuan agama tidak mesti hanya ada di pikiran atau hanya ada di hati. Apa yang ada di pikiran, di hati kita sebagai wujud kita percaya dengan sesungguhnya kepada Tuhan, itu harus terbukti melalui tangan kita, melalui perbuatan kita. Atau saya katakan dalam bahasa yang lain, pikiran itu head, hati itu heart. Maka kepercayaan yang ada di head, di pikiran, yang ada di hati, di heart, itu harus tersalur melalui hand, melalui perbuatan kita, melalui tangan kita. Harus terbukti melalui hidup kita. Kasih kepada sesama itu diperintahkan oleh Tuhan. Itu sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Karena itu janganlah iman itu hanya berhenti di heart, di hati. Janganlah iman itu hanya berhenti di head, di pikiran. Tapi dia harus terbukti melalui hand, melalui perbuatan, juga melalui habit atau kelakuan kebiasaan sehari-hari yang mengasihi sesama. Karena kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan sementara Tuhan kita nggak lihat, bagaimana mungkin kita benar dalam hal ini sementara kita tidak mengasihi sesama manusia yang kita lihat? Kasih kepada Tuhan yang tak terlihat terwujud dalam kasih kepada manusia yang terlihat. Mari mengasihi sesama sebagai wujud, sebagai bukti bahwa kekekalan hidup sudah kita miliki dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur kami mendengarkannya dan kiranya kami diubah olehnya. Berkatilah Tuhan gereja-Mu di muka bumi, agar diubahkan terus-menerus pribadi-pribadi orang percaya. Berkatilah konvensi Gereja Toraja yang berlangsung hari ini di Makassar. Biarlah Tuhan berperkara, Tuhan dimuliakan. Gereja Toraja diubah oleh Tuhan sendiri untuk kemuliaan-Mu. Berkati negara bangsa kami, berkati pemerintah kami. Berkati sesama kami yang miskin, yang tak berdaya, yang dilanda musibah, pemeliharalah mereka semua. Berkati pemerintah kami beri hikmat kekuatan melayani, memberi yang terbaik. Juga kami masing-masing dalam hidup dan keluarga, pergumulan dan tanggung jawab. Yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang berduka dihibur senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Peliharakan kami masing-masing,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.